Baik. Kongsi. Ya, sama-sama kongsi. Jadi selamat malam untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang melihat ya. Terima kasih saya dikasih kesempatan sama Bapak Timothy, Bu Erna untuk membagi pengalaman saya selama saya minum apple ya. Sebenarnya saya itu nggak suka dengan yang namanya begini-beginian deh ya. Nah, jadi saya cerita di sini waktu bulan Mei tahun 2018 pertengahan Mei itu nggak terasa muka saya bengkak. Saya pikir saya gemuk ya, ternyata bukan, bengkak. Jadi setelah saya ke rumah sakit ya, dicek semua dalam 2 hari itu dikebut ceknya ya, semua mesin masuk pokoknya ya, dan ditemukanlah tumor hipofisis di bagian kepala tengah sini ya. Nah, jadi berarti saya harus dioperasikan. Tumor hipofisis itu berupa cairan ya, harus dioperasi. Diambil cairannya melalui hidung yang menurut dokter waktu itu operasi kecil cuma 2 jam ya. Jadi karena saya udah lemes, tensi saya tinggi 250/125 ya, mau nggak mau saya udah pasrah, saya mau cepet-cepet baik pokoknya gitu ya. Dioperasi akhirnya, ternyata operasinya itu berlangsung 6 jam ya. 6 jam terus memang saya dikasih tahu habis operasi harus masuk kamar ICU. Saya bilang kenapa mesti masuk situ? Saya kan nggak apa-apa, saya bilang. Itu udah peraturan rumah sakit. Oke deh, saya bilang. Ya masuk ICU. Tapi nggak lama kan dok? Enggak katanya, cuma formalitas aja dia bilang gitu. Ternyata 6 jam operasinya, terus dokternya itu 6 timnya ya. Terus saya sama dokter anestesi dibuat tidur selama 2 hari 2 malam. Saya nggak tahu kan, yang tahu suami saya sama anak saya gitu ya. Kalau saya tahu juga saya takut kali ya gitu. Jadi setelah operasi selama hampir 3 tahun itu nggak sembuh-sembuh. Hampir 3 tahun saya bolak-balik rumah sakit. Dan kalau ke rumah sakit itu lama ya, lama sekali. Baru pulang 3 hari 4 hari udah balik lagi ke rumah sakit gitu ya. Jadi saya bilang sama dokter, dok kenapa kondisi saya begini ya. Yang saya tahu orang kalau habis operasi itu langsung sembuh kan, bukannya jadi tambah entar baik entar sakit. Itu kalau yang namanya nggak bisa makan sampai 3 bulan loh, nggak bisa makan. Jadi muntah, makan muntah. Yang namanya tulang sakit itu sampai orang liwat aja kayaknya anginnya tuh nusuk ke badan kita, ke tulang kita ya. Sakit luar biasa. Nah tensi nggak bisa kekontrol lagi gitu. Jadi masuk rumah sakit, keluar selama hampir 3 tahun ya. Terakhir karena ada COVID, jadi saya waktu itu udah nggak bisa makan lagi. Dokter saranin jangan masuk rumah sakit bu, karena ada COVID. Saya juga takut dok, saya juga nggak mau masuk rumah sakit. Tapi gimana caranya? Kalau saya ini nggak bisa makan, memang kan kalau lagi begitu tuh harus diinfus ya. Diinfus itu saya selama di rumah sakit bolak-balik, bukan di tangan aja, di sini ditancap infus ya. Nah jadi supaya apa? Supaya cepat. Karena kalium saya itu mengganggu. Kalium sama hormon kortisol ya. Kalium rendah, hormon kortisol itu tinggi. Jadi nggak seimbang terus. Itu. Jadi, nah saya setelah bolak-balik, terakhir tensi saya itu mau vaksin ya, tensi saya naik lagi 200. Jadi dipikirnya kan, oh mau vaksin kali takut. Padahal saya nggak takut loh. Sebenarnya nggak ada takut sama sekali mau vaksin ya. Tapi tetap nggak bisa video call sama dokter. Karena kan nggak bisa ke rumah sakit kita. Ya video call. Iya bu, nanti pokoknya begitu tensi turun langsung vaksin ya. Jadi saya
vaksin udah terlambat benar, bulan November tanggal 24 itu udah baru vaksin kedua, jadi udah beres dah. Nah jadi saya bilang sama dokter, kenapa saya begini? Dijawab apa? Penyakit ibu langka. Langka sekali katanya, susah, kompleks katanya, sampai dioper ke RSCM, diperiksa sama profesor, dirapatin, tetap aja, tapi hasilnya bagus ya, cuma cairan dia bilang. Jadi hanya dokter ke dokter itu dokter endokrin gitu. Jadi saya berobatlah dengan dokter endokrin itu ya. Sampai pulang dari rumah sakit saya pernah disanguin obat 35 juta satu macam obat, mau nggak mau bayar, karena mau nggak mau dong, udah ada tuh obat, mau nggak mau. Saya sampai bilang, aduh dok, nggak salah ya obatnya begini mahal, saya bilang ya udah. Jadi terakhir saya itu tanggal 4 Desember saya diundang, saya ini sepupunya Lucy Muklis ya, saya diundang, Ci datang ya, Mami ulang tahun di Angke katanya gitu. Aduh Cici ini kayaknya lagi nggak enak nih gitu ya, lagi, nah lu gimana nih? Nah, ya Cici rasanya nggak bisa makan lagi, kumat lagi. Akhirnya saya pergi juga. Di situ saya dipanggil. Ya, Bu Wawa. Penggemar sorry Pak Timothy, sorry banget deh, bener-bener, soalnya saya juga nggak ngerti, toto mendadak kok bisa begitu gitu ya. Yang penting udah balik. Wah, bener-bener. Mari. Jadi saya lanjutin ya. Setelah saya ketemu sama papi maminya Lucy, ada timbul rasa iri saya ya, karena ngelihat orang yang udah umur 80 lebih itu kok bisa seger, sedangkan saya masih segini kok nggak bisa bener gitu, badan saya, jalan saya sempoyongan, keseimbangan saya nggak ada ya kalau jalan. Nah jadi saya waktu itu saya ngeliat gitu, timbul rasa iri saya ya gitu. Nah terus jadinya Lucy telepon saya setelah selesai pesta tuh, besoknya Lucy telepon, Ci, Mami Papi mau ke rumah ya, katanya mau ketemu katanya. Oh iya dah, sekalian dah, gue mau nanya itu, saya bilang, tanya-tanya Apple. Iya katanya gitu. Nah setelah dia datang, dia terangin saya, dia bawa Apple 2 box ya, Ci nih minum sekarang ya, dia bilang ya, tapi jangan berharap kayak makan cabe ya Ci, ini jangka waktu panjang, dia bilang gitu ya. Iya dah, saya bilang, kan saya mikir daripada 2M itu juga nggak baik ya, mending ini dong, cuma 2 jutaan, untung-untungan istilahnya. Dan saya nggak mengharap sama sekali ini nih bisa cepet baik, ini bisa berapa lama baiknya, saya nggak targetin gitu ya, saya nggak ada target sama sekali. Jadi saya bilang ya udah Cici coba ya, coba. Nah setelah dicoba-coba begitu, waktu itu kan mulainya minum tanggal 8 Desember ya, terus ketemu Natal kita kan kumpul-kumpul kan. Nah yang kumpul-kumpul itu ngomong sama saya, lu seger sih, minum apa, makan obat apa, katanya bisa seger. Saya pikir tek aja, yang bilang seger itu kan bukan diri kita sendiri dong, berarti orang lain yang ngelihat, yang tahu saya seperti apa gitu ya. Jadi saya bilang, masa sih seger, saya bilang gitu. Nah setelah saya pulang ke rumah anak saya, diajak saya ke supermarket, istilahnya ke mall dah ya, sebentar nih katanya, mau bawa roda enggak? Saya bilang
enggak deh, sebentar. Akhirnya dia bilang, anak saya bilang, mami masih kuat enggak? Kan kita mau cari sepatu buat papi katanya ya. Terus kayaknya kuat nih, saya bilang ya, kuat deh, coba dah. Kita coba ya, sel, saya bilang gitu. Akhirnya saya jalan. Tanpa sadar, saya jalan itu, jalan cuma duduknya makan soto doang ya. Terus udah jalan-jalan saya naik mobil, saya tanya sama anak saya, sekarang jam berapa ya? Saya bilang. Dia bilang jam ini. Kenapa? Tadi kan kita sampai di mall ini kan jam 2. Berarti mami udah jalan 4 jam dong. Kuat. Oh iya, kata anak saya. Jadi langsung saking senengnya saya telepon tuh yang namanya si Lucy, adik saya. Adik saya telepon, Lucy, gue kuat nih jalan 4 jam. Dia yang ketakutan. Ci, jangan, tenang Ci, jangan diforsir Ci, jangan, tenang Ci, besok gak boleh jalan ya Ci, tenang, dia bilang gitu. Saya jadi mau ketawa ya, dia yang ketakutan gitu ya. Nah, dengan adanya begini kan bagaimana ya, saya cuma minum apple aja yang tadinya saya sepele itu apple, karena Lucy juga ngomong kan jangan harap kayak makan cabai gitu ya. Ini ada jangka waktunya sih panjang, katanya minumnya pelan-pelan ya, tapi jangan bolong, diminum terus. Iya dah, saya pikir. Saya juga jadi nggak mengharap apa untuk makan apple ini, mengharap seminggu punya target gitu, enggak. Saya nggak punya target untuk dalam seminggu atau 2 minggu gue mesti baik, enggak. Saya nggak target begitu, karena dengan santai dan tidak berharap gitu, tahu-tahu kejadian begini gitu ya. Yang namanya senengnya bukan main ya. Nah, saya pikir ya saya pikir kapan lagi saya bisa jalan kaki di mall. Biasa saya kayak orang bodoh, didorong-dorong cucu saya kalau di mall ya. Jadi saya luar biasa dah. Pokoknya saya anggap ini apel ini ya, apel ajaib ya, mujarab ya, saya bilang ya, ini apel luar biasa, saya bilang ya. Nah, jadi setelah saya dengar ada temen yang sakit kanker ya, yang sakit bagaimana, saya tawarin gitu, saya tawarin dia apel ini. Dan setelah itu saya bilang, Lucy kirim berapa botol dikirim sama Lucy tuh 6 botol. Belum habis sampai 4 botol kayaknya, belum habis ya. Itu ternyata udah ada reaksinya juga, kanker udara ya. Dia kering, udah nggak berdarah, udah nggak sakit, katanya nggak nyut-nyutan, dia bilang ya. Nah, puji Tuhan, saya bilang ya, 1 nih, udah diselamatin, saya bilang ya. Nah, jadi saya sekarang ini saya jadi inget-inget terus siapa yang sakit ya, saya bagi deh tuh, saya bagi pengalaman saya gitu ya. Jadi 1 orang saya kasih, bagi 1 orang pengalaman yang saya alamin tuh, saya bagi-bagi dah istilahnya, kalau mereka mau ya. Memang kalau orang nggak tahu ya, orang nggak tahu dan belum merasakan masuk rumah sakit tuh mahalnya kayak apa, sebelnya kayak apa ya, belum ngerasain itu, rasanya mahal banget ya, 2 juta lebih dalam keadaan sekarang ini ekonomi begini ya. Tapi saya yang ngerasain ya, sebelnya di rumah sakit, kita ditusuk-tusuk, tiap masuk rumah sakit harus masuk mesin ya, mesin nggak kurang-kurang deh. Pokoknya saya bilang, ini gue bisa radiasi nih di MRI, di terus CT scan. Saya bilang, enggak bu, ya udah dah, bilang nggak apa-apa. Kalau dibilang nggak apa-apa ya udah, saya ikut aja masuk mana. Pokoknya yang namanya di rumah sakit itu, kita dokter ngomong apa, kita nggak bisa goyang kepala aja, harus manggut kayak burung pelatuk, bener nggak ya? Jadi saya terus begitu, lama-lama pokoknya saya sebel dah sama diri saya gitu. Jadi sekarang saya udah merasakan hasilnya dan merasakan juga hasil keuangannya. Sampai saya ini, karena saya bisa jual,
saya beli udah gratis, beli dengan uang dari bonus ya. Dari bonus saya dapat uang kontan, saya dapat bonus produk gitu. Makanya di sini Bapak Ibu ya yang belum pernah merasain mengkonsumsi apple, baik yang sakit maupun yang belum sakit ya, puji Tuhan kalau belum sakit, mulai sekarang konsumsi apple. Terus terang saya bilang, saya ini udah merasakan bagaimana badan saya setelah mengkonsumsi apple itu ya. Jadi lebih baik nggak mahal deh, pokoknya kalau 2 jutaan buat ini daripada kita keburu sakit duluan gitu ya. Nah yang sakit juga bisa sembuh kan, bener nggak? Jadi kalau menurut saya apple ini nggak mahal, murah jadinya dibandingin 2M saya. Bayangin beli obat aja, bayar obat aja satu macam obat 35 juta. Saya disanguin sampai saya lempar tuh obat saking sengit ya. Buat apaan sih ini obat? Saya bilang, dokter buat apa sih obat bisa 50 ribu? Kok saya dikasih yang 35 juta? Saya bilang, gila bener saya bilang ya. Jadi mau gak mau tetap harus bayar. Kalau di rumah sakit nggak bisa geleng kepala, harus nunduk, manggut-manggut apa kata dokter gitu ya. Jadi yang untuk orang yang tidak sakit, belum sakit, atau yang udah sakit, lebih baik kalau saya bilang amannya minum apple ajaib ini, luar biasa hasilnya gitu ya. Jadi sekian dulu pengalaman saya bagi, mudah-mudahan cocok juga buat Bapak Ibu sekalian gitu ya. Saya kembalikan pada Pak Timothy, kiranya cukup segitu ya Wawa. Pak. Aduh.